Bisa nggak kalian hidup tanpa listrik, tanpa scroll lagi media sosial, even itu dalam satu hari? Nah, di Baduy Dalam, itu bukan sekedar tantangan, tapi sudah menjadi gaya hidup. Kali ini, Travelindo dan Open Trip Jejak Baduy melakukan eksplor langsung ke Baduy Dalam. Selamat datang di Jejak Baduy Dalam. Kita di Manggarai ke mana dulu ya? Tanah Abang, baru ke Rangkas Bitung. Yang mau jalan ini kan dia mau langsung jalan. Hey brother, apa kabar brother? Udah lama. Long time no see. Udah. Kita berangkat langsung. Oh gitu? Iya. Yuk. Boleh? Nunggu di sana. Asoy. Asoy, masuk dulu YouTube. Langsung berangkat nih? Karena boleh. Tiga. Gas. Yuk. Atau mau makan dulu ente? Bolos lah. Di sana bisa makan lagi. Bisa? Oh, oke. Ini koreknya aku bawa tadi dari abangnya. Belum dibalikin nih koreknya. Ini pertama bro. Hah? Pertama. Yoi, gua nggak bantu apa-apa ini. Nah, udah tuh. Kalau dari sini udah aman. Udah aman kalau ini. Silakan. Berapa mobil? Kita ini satu mobil, kita pakai mobil yang biru ini. Dan nanti satu lagi mobil yang pink. Depan bisa 2 orang. Saya yang penting aja. Depan aja mau nggak? Udah kenalan belum? Wah, Aku Tika. Ini istri gua yang baru. gue udah yakin, makanya kemarin gua ngajak cewek juga. Oh ya. Biar ada temennya. Gue tahu nih pasti sepasang. Gue udah pasti sepasang. Mana temennya? Enggak ada, cancel semua Kak, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Si Cici juga, Ci Yolan tuh. Si Yolan emang nggak bisa datang. Emang nggak bisa ya? Iya. Karena kan nggak bisa bawa anak kecil. Dia anaknya kalau ditinggal pasti sakit. Silakan. Wah, oh gitu. Iya. Kalau mau disimpan belakang bisa dititip ke kalian. Oke guys, kita masuk ke armada transformer guys. Bisa nggak bro? Bisa. Kamu mau nyupir? Iya. Gimana Waduh, dong? bahaya dong kamu mau nyupir. Bawa motor aja bahaya ya. Iya, nggak tahu diri dasar. Makanya diet. Sadar diri. Baru kali ini ke Baduy? Iya. Iya bang, pertama kali bang. Kita excited banget bang. Capek katanya. Belum pernah sekarang. Capek bang. Menuju Tanah Baduy, kita menempuh perjalanan 1,5 sampai 2 jam. Selain jarak, akses menuju perkampungan Baduy jauh dari kata layak. Setiap titik yang kita lewati, jalan berlubang secara merata, membuat badan kita terbanting ke kanan dan ke kiri. Belum suhunya yang cukup terik menyengat kami dalam perjalanan. Pukul 1 siang, kita sudah sampai ke Tanah Baduy untuk berkumpul bersama tim Jejak Baduy. Saya ucapkan selamat datang di Tanah Baduy. Gelo, abangnya di atas dari tadi dengan jalan begitu guys. Jalannya parah banget padahal ya. Kok bisa ya? Panas itu jalannya. Ada pokari, ada teh pucuk. Kayaknya. Iya, semua di sini doang terakhir. Guys, jadi selain kita ke Baduy, kita ada aktif apa?
kegiatan sosial guys. Jadi kita mau memberi beberapa spot buat tempat sampah biar nanti tersentralisasi ya sampah-sampah. Ini kita bawa dari Jakarta guys, luar biasa. Ini ide dari tim Kang Ian nih. Stop dulu guys sebelum kita trekking. Nanti trekking 3 jam. Excited banget Excited pertama sekali, guys. kali ke Baduy. Yoi. Tapi sayangnya nanti nggak bisa rekam-rekam ya. Ya. But it's okay. Cukup di memori. Panas banget tapi guys. Ini sumpah panas sih ini. Ada ketemu ya? Nanti sepanjang jalan dua-dua ketemu. Tol Trip Baduy. Gajah Baduy spesialisnya. Aku enggak deh. Really? Tongkat gratis. Trekkingnya lumayan. Ini belum seberapa mungkin. Gimana bang? Mantap bro. Ayam nak habis pak. Yes, salah satu contohnya karena dia nggak pakai kaos kaki tuh merah lecet ya. Memang harusnya pakai kaos kaki gini guys, kalaupun kita pakai sandal gunung ya. Ibu, boleh sambil foto nggak bu? Oh ya, izin ya. Nggak tahu. Oh, foto. Candid, candid. Depan ya. Mesut. Woi, jembatannya bagus nih. Wow. Guys, ini adalah salah satu jembatan yang unik di Baduy. Karena ini pembuatannya tanpa pemasangan paku sama sekali. Ini tali semua ya. Dan ini kayaknya udah cukup lama dan kuat ya.
Satu lagi bang. Ya, kamu mau obat panas dalam? Iya, ini asli daun. Bapaknya asli sini apa asli Di itu di Cibragar sama, cuman keliling. Oi, Dari pagi berangkat, sore pulang. mantap guys. Bang, mau nggak bang? Dek, mau nggak? yuk sama itu satu lagi bang. Nah, itu yang jagain kita tadi bang. Iya. Iya. Duduk sini aja kali ya. Asli itu. Oh, asli sini. Iya, seorang Baduy dalam. Kampung ketujuh guys. Jadi desanya ini luas banget ya. Desa Baduy, suku Baduy ini kalau ditotalin, kalau kata abangnya tuh kayak 5 desa. 5 desa jadi satu gitu. Tapi luas banget. Kampung. Dari tadi kita jalan nggak sampai-sampai. Wow, jembatannya wah guys. Kita di jembatan yang panjang tanpa ada paku, hanya tali aja. Jembatannya kayak gini ya? Iya, ayo. Oh goyang-goyang. Wajar. Ayo terus. Jangan lama-lama di sini. Nanti goyang-goyang lagi dia. Wah, ini nggak bisa gantian aja nih. Ikut lagi kamu. Wow, keren. Wah, keren banget. Nice. Nice. Oke guys, gua ada di Baduy. Ini masih ada di Baduy luar. Dan luar biasa ya, kita ada di background sebuah tempat yang tempatnya sungguh estetik karena ini ada jembatan yang menghubungkan dua desa. Jembatannya itu bagus banget ya, dia estetik banget, panjang banget dan melingkar, dan dia itu dibuat tanpa paku atau tanpa besi, tapi hanya diikat gitu ya. Jadi dengan diikat aja kita bisa menyeberangkan sekitar 10 sampai 15 orang gitu. Dan dia tetap stabil ya, tetap sustain. Jadi luar biasa. Jadi ini pengalaman yang luar biasa untuk saya bisa menikmati di suku Baduy luar. Tapi terkendala di sini ternyata nggak bisa dokumentasi drone, jadi kita hanya bisa dokumentasi bawah aja. Tapi it's okay, nggak apa-apa, kita menikmati vibe-nya di sini sebelum kita nanti masuk ke Baduy dalam. Ya. Jadi terus pantengin kita sampai nanti kita ke Baduy dalam. Siapa tuh? Dapat penjarahan dari siapa tuh? Orangnya udah keluar. Sananya di bawah. Wah, ya. Ini pintu. Selamat datang di Indomaret. Silakan. Oh iya, pop es ya itu ya. Setelah kita jalan cukup menanjak dan sungguh effort ya, kita sampai berhenti di beberapa titik karena saking effortnya tenaga kita buat bisa menanjak. Sekarang kita mengalami turunan, jadi ini sudah mendekati gerbang Baduy dalam ya. Kalau sudah turunan itu artinya sudah mendekati gerbang Baduy dalam ya. Dan titiknya tuh ada di kincir angin itu, kincir angin buatan yang sungguh
unik ya, handmade ya. Oke, ini capek banget, tapi nggak apa-apa. Ini saya ketinggalan rombongan saya udah terlalu jauh karena saya terlalu asik dokumentasi kincir anginnya. Sekarang saya mau susul mereka. Oh, masih foto. Oh, say. Adiknya biar lewat dulu, ay. Awas, awas. Kamu ganti. Sorry. Coba foto sini aja. Guys, ini adalah salah satu spot terbaik di Baduy. Jadi kalau kalian ke Baduy, inilah spot terbaik. Jadi kita melihat beberapa landscape bangunan yang berundak ya sampai atas. Jadi ini view-nya cakep banget. Kalau kalian kesini nih, best view-nya. Cuma ini agak berkabut ya karena ada pembakaran di tiap rumah. Tapi it's okay, tetap cakep sih. Ini kalau sore lebih bagus lagi ya. Kalau umpamanya mungkin ada matahari itu lebih oke lagi sih. Wow, asik guys. Ngeri-ngeri gimana? Udah. Yo, apa berangkatin apa? Sini ya. Jangan mode pesawat. Diusahakan di Oke guys, ini detik-detik terakhir untuk kita bisa recording. Jadi ini adalah tempat terakhir kita bisa dokumentasi karena ini adalah perbatasan dari Baduy luar ke Baduy dalam. Jadi semua alat komunikasi, alat dokumentasi terpaksa kita matikan ya karena adatnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh melanggar adat itu dan kita harus menghargai ya guys ya. Karena ini sudah bertahun-tahun konsisten seperti ini dan tentu tidak mudah untuk bisa menjaga konsistensi tersebut ya, apalagi di era digital seperti sekarang ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang bagus, jadi kita harus dukung adat dari. Oke guys, jadi perjalanan yang tidak sampai situ, waktu di perbatasan Baduy dalam, kita pun sekitar pukul 6 petang, di situ kita sudah mulai merasakan rintik hujan. Dan ternyata kita memasuki Baduy dalam itu masih butuh effort lagi. Perkiraan sekitar 1 jam untuk trekking kembali dengan trekking yang lumayan ekstrim. Karena saya bilang kenapa ekstrim, karena kita menelusuri beberapa pekarangan suku Baduy dalam dan menuju suku Baduy dalam atau perkampungan Baduy dalam itu dekat dengan perairan atau mata air, sehingga bebatuan dan jalan-jalannya itu terasa sangat licin guys. Dan tiba akhirnya kita jam 7 petang itu sampai ke perkampungan Baduy dalam dan kita sudah tahu lah dan sudah berasa vibe-nya di sana sudah tidak ada pencahayaan, sudah tidak ada lampu, jadi benar-benar gelap total, kita tidak bisa melihat apa-apa dan kita mulai prepare untuk memasuki rumah salah satu suku Baduy dalam yang kita panggil sebagai ayah. Dan ketika pukul 7 malam kita sudah memasukkan semua atribut peralatan kita dan kita diberikan sebuah daun ya untuk membersihkan
badan-badan kita. Jadi alias kita disuruh mandi gitu ya. Dan kita mandi dengan sebuah daun, yaitu kita kasih nama dengan daun konje. Ya, daun konje itu bentuknya panjang pipih gitu ya, panjang pipih gitu ya, seperti lidah mertua. Tapi dia ketika kita patahkan atau kita remas, itu daunnya tuh wangi gitu guys. Jadi membuat badan kita juga ikut wangi, herbal gitu. Jadi kita di sana tidak boleh untuk menyalakan elektronik, itu jelas. Tidak boleh menyalakan lampu, itu juga jelas. Terus tidak boleh membawa sampo atau pasta gigi, itu tidak boleh guys. Jadi kita harus senatural mungkin ya, dan kita makanya diberikan sebuah daun, yaitu namanya daun konje, dan kita mandinya di mata air atau di sungai gitu guys. Jadi nanti di situ kita mandinya tuh dipisah antara lelaki sama perempuan. Lelaki itu biasanya ada di perairan yang lebih atas, kalau wanita itu di perairan yang lebih bawah gitu guys. Jadi kita mandi di sungai dengan daun konje, kita patah-patahkan, kita remas, kita usap badan-badan kita, dan sikat giginya pun juga dengan daun konje itu guys. Kalau saya ya. Dan setelah itu kita memasuki rumah suku Baduy Dalam untuk beristirahat dan kita makan malam. Dan luar biasanya makan malamnya ini masakan dari suku Baduy Dalam, dan luar biasa kita berasa flashback ke beberapa aktivitas kita kalau kita mungkin kumpul bareng sama nenek atau keluarga gitu ya. Jadi masakannya itu memang masakan khas rumah dan cukup enak. Dan luar biasa saya sangat bernostalgia dengan hal-hal itu. Dan luar biasanya lagi di tengah malam kita tidak hanya menginap, tapi kita disuguhkan untuk bersharing ceria gitu ya. Dimana kita curhat atau mungkin kita menanyakan sebebas mungkin apa yang ingin kita pertanyakan atau yang kita resahkan, kita bisa menanyakan secara langsung oleh suku Baduy Dalam. Dan di situ unik banget guys. Jadi kalian harus persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup oke, yang nanti pasti akan dijawab langsung oleh suku Baduy Dalam. Lalu kita habis kita Q&A, lalu kita tidur ya. Tidurnya cukup pulas guys, karena mungkin kita kelelahan. Di situ di rumah panggung itu jadi rumahnya tuh panggung guys. Jadi rumahnya tuh meninggi tapi besar guys. Jadi sehingga cukup untuk ditempati sekitar 10 orang guys. Jadi di situ 10 orang, tapi belum termasuk keluarga ayah gitu guys. Jadi itu rumah cukup besar, dan kita tidur di hamparan karpet bambu ya. Tapi itu aku ngerasa tidur sangat pulas sekali ya. Dan ternyata kesalahan saya adalah di situ ternyata dinginnya luar biasa, dan kesalahan saya tidak bawa baju ganti yang cukup dan tidak bawa selimut, sehingga saya dan istri itu cukup kedinginan waktu malam hari guys. Jadi sehingga saya tidur tuh pakai mantel guys. Dan setelah pukul 3 atau jam 4 pagi itu ayah tuh sudah bangun guys. Jadi karena itu rumah panggung, jadi kalau salah satu orang itu jalan, kita tuh semuanya tahu dan pasti terbangun gitu loh. Jadi jam 3 jam 4 tuh kita sudah mulai terbangun ya. Terus untuk mulai beraktivitas seperti mungkin buang air kecil atau mungkin cuci muka ya. Dan sehingga ketika pagi hari terus ayah mempersiapkan untuk snack guys. Jadi kudapan-kudapan seperti pisang goreng atau tempe goreng dan teh hangat itu siap untuk menyambut kita ketika pagi hari. Dan setelah kita ngobrol asik, ngobrol santai di pagi hari sambil ngeteh, sambil ngemil ya, kita diajak tim Jejak Baduy itu untuk di-guide di beberapa spot-spot bersejarah guys. Jadi kita di situ belajar lebih dalam tentang sejarah Baduy, bagaimana aktivitas Baduy keseharian, terus seluk-beluk dari suku Baduy Dalam, lalu upacara-upacara Baduy Dalam, dan banyak sekali guys. Dan tidak mungkin saya ceritakan di sini secara detail karena cukup panjang. Kalian ikutin aja kalau kalian mau tertarik. Hubungi aja di Instagram Jejak Baduy, itu get rekomendasi dari Travelindo. Dan setelah itu ketika kita belajar sejarah beberapa jam, kita kembali lagi ke rumah ayah untuk breakfast. Baru kita makan besar atau makan pagi. Setelah kita menilik beberapa sejarah, kita makan bareng di situ. Baru setelah itu kita prepare untuk pulang gitu guys. Jadi ini adalah pengalaman kami setelah kita bisa menginap di Baduy Dalam.
Dan ini kita sudah keluar dari perbatasan dari Baduy dalam ke perbatasan Baduy luar. Jadi di sini sudah bisa menghidupkan kembali perangkat elektronik kita dan handphone kita. Jadi wah, pengalamannya begitu seru guys. Jadi memang kita memang balik ke titik nol, bagaimana kehidupan kita tanpa listrik, tanpa perangkat-perangkat lain yang membantu kehidupan kita, dan itu back to nature ya, luar biasa. Dan ini kita lagi istirahat ya bersama teman-teman, bersama saya diliatin juga guys, agak malu guys, tapi tapi ini seru banget ya guys. Jadi di sini semuanya kompak ya. Intinya ini pengalaman yang mengingatkan kita bagaimana kita kembali ke alam ya, gitulah. Jadi nanti kita ceritakan lagi pengalaman itu lebih detail di studio kita, tapi ini tim kita nih gitu. David nih guys, temu David guys. David sampai sini lagi nih guys. David guys nih guys. Oh, gimana David nih? David, bawa apa sekarang? Kita review barangnya David dulu guys. Bawa apa nih sekarang David? Hah? Bawa apa aja? Berat nggak? Capek, Bit? Bisa panjang. Hah? Oh, bisa tuh. Oh, sepanjang apa? Panjang banget nih. Oh, mau lebih panjang lagi. Oh, bisa, Bit. Davi, aku boleh minta tolong jadiin tas kayak kamu nggak ini? Oh, bisa nggak tuh, Bit? Kayak gitu, dibikin gitu bisa nggak? Oke, kita sekarang memasuki jembatan, memasuki perbatasan lagi nih guys. Dan ini sekarang saya pakai porter ya, jadi kalian bisa minta bantuan ke orang-orang Baduy untuk dibawakan ke tas kalian kalau kalian ngerasa berat ya. Tapi kalian juga jangan lupa untuk membayar jasanya. Ini karena tim Baduy ini kuat-kuat guys kakinya guys, jadi kalian nggak usah khawatir masalah barang kalian yang terlalu berat. Percayakan aja sama mereka. Ini salah satunya, wis, abang nih bawa tas saya nih dari kampung Baduy dalam. Nah, nanti kita ke titik kepulangan. Ini kebetulan kita lewat rute Jahe ya. Ini yang lebih cepat rutenya untuk sampai ke tujuan. Karena kita juga kemarin pas berangkatnya cukup lama, 4 jam ya, 4 jam 5 jam itu baru sampai Baduy dalam. Kalau di total hampir 10 kilo. Itu belum ditambahin dengan beberapa treknya yang menanjak, licin, dan berlumpur. Jadi agak berat guys. Jadi kita pulangnya pilih yang ringan-ringan aja. Semoga ini ringan ya. Guys, gitu aja. Kita lanjut perjalanan guys. Perjalanan gua ke kampung Baduy dalam adalah salah satu impian masa kecil gua. Dulu cuma bisa nonton ekspedisi di televisi, dan sekarang gua dan tim melangkah ke Baduy dalam. Bukan cuma sekedar datang, gua juga berkesempatan mengenal mereka lebih dekat, bahkan menginap di rumah mereka. Sebuah pengalaman yang mahal harganya. Dari Baduy gua belajar satu hal, alam adalah ibu kita. Dan kita bukanlah siapa-siapa. Kita cuma makhluk kecil yang setiap hari butuh kasih sang pencipta. Di sana gue sadar hidup nggak selalu tentang pekerjaan, deadline, atau teknologi. Terkadang kita cuma perlu berhenti sejenak dan menikmati hidup dari rasa syukur. Terima kasih buat semua tim yang udah bantu di perjalanan dan dokumentasi ini. Terutama buat Jejak Baduy dan Kang Ian. Dan buat kalian, tungguin perjalanan kami berikutnya dari kami, Travelindo. Inilah armada terakhir kita untuk menuju kota Rangkas Belitung. Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Belitung. Kacaukan vlognya. Jangan guys, subscriber masih kecil.